Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman mahasiswa ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa berbahagia. Selamat datang kembali dalam perkuliahan telaah kurikulum. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyelami dan mengkaji lagi lebih dalam mengenai konsep dasar kurikulum. Nantinya kita akan telusuri dan mengungkap definisi dari kurikulum, apa itu kurikulum, ditinjau baik dari istilah ataupun dari etimologi, kemudian peran dan fungsi kurikulum, sampai dengan komponen yang menyusun suatu kurikulum itu apa saja. Ya, nanti di akhir pembahasan kita akan berlanjut pada sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada hal yang perlu didiskusikan, nanti kita akan beralih pada room diskusi selesai pemaparan materi yang akan saya sampaikan. So, saya harapkan seluruh peserta perkuliahan tentunya tetap semangat untuk bisa menyimak pembahasan kita kali ini dari awal sampai dengan akhir. Baik, kita mulai ya. Berkaitan dengan konsep dasar kurikulum, tentunya muncul pertanyaan baik di benak kalian ataupun secara langsung ingin saya tanyakan, yang disebut dengan kurikulum itu apa sih? Ya, apa itu kurikulum? Dan nampaknya untuk istilah kurikulum sering teman-teman mahasiswa ini dengar ya, baik ketika sudah masuk di bangku perkuliahan atau bahkan mungkin sewaktu masih ada di level pendidikan sebelumnya. Kita sering mendengar istilah kurikulum. Bahkan kalau di sekolah itu ada wakasek khusus bidang kurikulum. Nah, sekarang kalau misalkan kita telusuri kurikulum ini secara etimologis. Jadi dulunya kurikulum ini diambil dari bahasa Latin, dari kata kurir, artinya pelari, dan juga curere atau tempat berlari, arena atau pacuan lari. Sehingga secara etimologis kurikulum ini bisa didefinisikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dimulai dari garis start sampai dengan finish. Gitu ya. Jadi kurikulum ini dulu diambil dari istilah olahraga, kemudian diadopsi ke dalam dunia pendidikan. Nah, kalau misalkan kurikulum ini kondisi ketika seorang pelari ada di dalam tempat berlari, maka ketika kita ilustrasikan pelari ini sebagai seorang siswa atau seorang peserta didik, ya, berada dalam suatu arena berlari, dia tentu ada tujuan yang harus dicapai. Kemudian ada jarak yang memang harus mereka tempuh. Sehingga dari mulai start mereka bisa melewati setiap obstacle atau apapun yang ada di dalam arena lari tersebut dan bisa selesai finish gitu ya, sesuai dengan targetnya, sesuai dengan rentang waktu tertentu yang diharapkan. Nah, sama halnya dengan bidang pendidikan. Jadi dari mulai peserta didik masuk gitu ya, sampai dengan dia finish atau menyelesaikan masa pendidikannya gitu ya. Kemudian nanti memperoleh ijazah, biasanya dibuktikan secara dokumennya itu perolehan ijazah gitu, bahwa dia lulus dari suatu level pendidikan gitu ya. Kemudian nanti bisa melanjutkan ke level pendidikan lainnya sampai dia siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar ya.
itu semuanya dikemas atau diwadahi dalam bentuk yang kita sebut dengan kurikulum. Itu secara etimologis. Nah, kemudian kalau misalkan kita tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 atau kita kenal juga dengan istilah Undang-Undang Sisdiknas Pasal 1, ini secara tertulis disebutkan bahwasanya kurikulum ini merupakan suatu rencana dan pengaturan. Ya, jadi ada seperangkat rencana dan pengaturan yang isinya itu berupa tujuan, isi bahan pelajaran atau materi pelajaran, serta cara yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dan tentunya semuanya ini digunakan untuk bisa mencapai tujuan pendidikan tertentu. Gitu ya. Jadi mesti ada satu tujuan yang mana tujuan ini harus dicapai oleh peserta didik. Nah, dalam rangka mencapainya itu kita perlu ada perencanaan dan pengaturan, gitu ya, berisi berbagai komponen, gitu ya, dari mulai tujuannya, isi materi pelajarannya, metodenya seperti apa, gitu ya. Kemudian inilah yang akan digunakan sebagai pedoman oleh sivitas akademik, gitu ya, dalam wadah pendidikan untuk bisa mencapai tujuan pendidikan tadi, begitu ya. Oke, nah selanjutnya mari kita tinjau kurikulum ini secara istilahnya, gitu ya, dari pandangan beberapa ahli atau secara terminologi menurut pandangan beberapa ahli. Tidak banyak ahli yang saya sadur mengenai definisi kurikulum menurut mereka, ada beberapa saja. Nanti teman-teman mahasiswa juga bisa mencari ahli-ahli lain, gitu ya, yang mendefinisikan atau mengungkap pandangan mereka mengenai apa itu kurikulum. Oke, yang pertama ini Bobbitt, ini agak sedikit ke Hayden ya. Jadi kalau menurut Bobbitt, kurikulum ini merupakan cara, gitu ya, untuk mempersiapkan siswa, gitu ya, a way to prepare student, ya, untuk mereka bisa siap nantinya di masa depan, gitu ya, mereka bisa berbaur dengan industrial society, mereka bisa berbaur dengan masyarakat, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini Bobbitt mengemukakan bahwa kurikulum ini harus mengemas pola pembelajaran supaya memiliki keterhubungan dengan sosial masyarakat, gitu ya, sehingga para siswa ke depannya, gitu ya, di kemudian hari mereka bisa ready. Nah, kemudian berikutnya ini menurut Harold Rugg. Nah, menurut Harold Rugg, jadi kurikulum ini diibaratkan atau didefinisikan sebagai pengalaman belajar, ya, yang perlu dimaksimalkan untuk peserta didik, yang arahnya itu supaya mereka bisa menyesuaikan diri, gitu ya, bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan kehidupan, gitu ya, di berbagai situasi, di berbagai kondisi. Karena kan yang namanya kehidupan itu sifatnya dinamis. Nah, melalui kurikulum ini diharapkan peserta didik ini bisa mengembangkan kemampuan mereka secara optimal melalui pengalaman-pengalaman belajar, gitu ya. Nah, kemudian juga menurut Holland Caswell. Nah, kalau misalkan menurut Holland Caswell, jadi suatu kurikulum ini berisi pengalaman-pengalaman belajar yang disusun oleh guru, ya. Kemudian digunakan sebagai suatu proses atau prosedur untuk bisa membimbing peserta didik, yang arahnya itu supaya mereka bisa mencapai kedewasaan,
Nah, kedewasaan dalam arti mereka kelak sudah siap gitu ya untuk bisa menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Begitupun menurut Ralph Tyler. Jadi kalau menurut Tyler, kurikulum juga ini isinya adalah pengalaman belajar ya, yang direncanakan kemudian diarahkan oleh lembaga sekolah supaya bisa mencapai tujuan pendidikan. Gitu ya. Jadi kita bisa tarik beberapa benang lurus nih dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bobbitt sampai dengan Tyler, gitu ya. Teman-teman mahasiswa bisa merangkum atau mencari keyword atau mungkin lebih luasnya itu mencari key sentence kurikulum menurut 4 ahli ini. Oke, next berikutnya kita lihat juga definisi kurikulum menurut Hilda Taba. Nah, jadi menurut Hilda Taba ini dalam satu kurikulum itu berisi tentang tujuan-tujuan pendidikan gitu ya, yang sifatnya umum sampai dengan khusus. Kemudian juga di dalam kurikulum juga sudah ada materi-materi atau subject matter yang oleh guru itu harus dipilah dan diorganisasikan gitu ya, membentuk suatu pola tertentu, kemudian disampaikan dalam bentuk pengalaman belajar serta diakhiri dengan proses penilaian. Itu menurut Hilda Taba. Nah, kemudian kita tinjau kurikulum menurut Robert Gagne. Nah, untuk Gagne itu mendefinisikan kurikulum sebagai rangkaian unit materi belajar, yang mana materi ini perlu disusun sedemikian rupa sehingga peserta didik bisa mudah untuk mempelajarinya. Dan tentunya ini bisa dipelajari dengan modal prior knowledge setiap peserta didik, atau istilahnya pengetahuan awal yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Itu dijadikan sebagai modal awal untuk mereka mempelajari rangkaian materi belajar. Nah, kemudian menurut James Popham dan juga Eva Baker. Nah, menurut mereka kurikulum ini merupakan keseluruhan dari hasil belajar, yang mana hasil belajar ini sebelumnya sudah direncanakan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini mungkin sederhananya oleh guru gitu ya. Kemudian di dalamnya juga ada materi kurikulum ya, materi-materi yang mengacu pada tujuan tertentu. Jadi ada hasil belajarnya, ada materinya, yang mana materi dan hasil belajar ini disesuaikan dengan tujuan pengajaran yang diinginkan. Ya, kurang lebih mirip seperti yang disampaikan oleh Hilda Taba gitu ya. Dan terakhir ini menurut Michelle Siro. Jadi menurut Siro ini mengemukakan bahwasanya yang disebut dengan kurikulum ini mengarah pada bagaimana suatu proses ya itu diberikan atau dilakukan oleh seorang guru untuk bisa mengembangkan anak didik mereka gitu ya, melalui kegiatan pengajaran. Jadi arahnya hampir sama juga dengan beberapa ahli sebelumnya, itu berkaitan dengan proses pengembangan atau upaya untuk mengembangkan peserta didik gitu ya. Ini beberapa definisi menurut para ahli. Tadi kurang lebih ada 8 ahli ya, dari mulai Bobbitt sampai dengan Siro. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, kalau teman-teman mahasiswa membuat atau mengambil key sentence-nya atau kalimat-kalimat kunci dari kurikulum, itu mungkin kurang lebih akan muncul seperti ini ya. Ini key sentence yang saya buat dan tentunya bisa jadi berbeda dengan key sentence yang teman-teman mahasiswa itu buat. Yang pertama, kita lihat. Jadi kurikulum ini prinsipnya itu menyiapkan siswa untuk kehidupan mendatang. Ya, ini tadi menurut Bobbitt ya.
Jadi persiapan atau menyiapkan siswa untuk kehidupan mendatang mereka. Dan dalam hal ini gitu ya, di kurikulum itu juga ada pengajaran materi, yang mana materi ini gitu ya diajarkan dan disampaikan itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Gitu ya, jadi muncul istilah persiapan siswa di kehidupan yang akan datang. Kemudian ada pengajaran materi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Next. Kemudian bicara tentang kurikulum juga muncul istilah ada pengalaman belajar atau memberikan pengalaman belajar kepada siswa disesuaikan dengan kemampuannya supaya mereka bisa adaptif atau bisa menyesuaikan diri kelak gitu ya dengan berbagai kondisi kehidupan yang ada. Lalu juga sama ya, memberikan rangkaian pengalaman belajar, tetapi arahnya ini lebih ke mendewasakan siswa. Ya, jadi pengalaman belajar untuk mendewasakan siswa. Kemudian next. Ini pun muncul juga rangkaian pengalaman belajar, tapi untuk mencapai tujuan pendidikan. So, kalau kalian bisa melihat benang merahnya gitu ya dari 4 case sentence ini, maka kalian pun bisa mendefinisikan kurikulum menurut pandangan sendiri. Oke, berikutnya kita lihat next key sentence gitu ya dari beberapa ahli tadi. Nah, oleh Hilda Taba, kurikulum juga disebutkan bahwa di dalamnya mencakup ada tujuan, kemudian ada pemilihan dan pengorganisasian materi sampai pada proses penilaian. Gitu ya, makin lebih diperinci lagi. Dari mulai tujuan, kemudian bagaimana guru bisa memilih dan mengorganisasikan materi sampai bisa melakukan proses penilaian. Lalu berikutnya dalam kurikulum ini berisi rangkaian materi yang perlu dipelajari oleh siswa dan ini bisa dipelajari dengan menggunakan prior knowledge atau pengetahuan awal mereka. Masih ingat? Ini key sentence dari definisi kurikulum menurut siapa? Ya, ini menurut Gagne ya. Oke, lalu kurikulum ini berupa hasil belajar yang direncanakan. Kemudian di dalamnya juga memuat materi-materi yang mengacu pada tujuan tertentu. Ya, terakhir, nah, kurikulum ini arahnya itu berupa pengembangan peserta didik melalui proses pengajaran. Nah, silahkan teman-teman mahasiswa bisa mensintesis sendiri, gitu ya. Kurikulum itu apa? Tapi setidaknya semoga kalian ada gambaran gitu ya tentang apa sih kurikulum itu gitu ya, wadah yang seperti apa, wujudnya bagaimana itu kurikulum gitu ya dari definisi-definisi yang tadi disampaikan oleh para ahli. Dan tentunya silahkan kalian pun bisa mengemukakan definisi sendiri mengenai apa itu kurikulum menurut pandangan masing-masing. Catat ya. Oke, next. Kita beralih sekarang pada pertanyaan kedua. Inti kajian dari kurikulum itu sebetulnya apa? Gitu ya. Jadi seseorang dikatakan bisa mengembangkan kurikulum itu kalau bagaimana sih? Ya. Nah, ada beberapa 4 pertanyaan penting berkaitan dengan kajian kurikulum. Ya. Yang pertama, nah, kurikulum itu harus berisi tujuan dan juga dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, jadi pertanyaan pertama itu tujuan pendidikan yang ingin dicapainya itu apa? Ya, itu harus termuat di dalam suatu kurikulum. Ya, tujuannya apa? Kemudian yang kedua, nah, pengalaman pendidikan yang bagaimana sih yang harus disediakan supaya tujuan tersebut bisa
tercapai. Nah, itu pun harus termuat atau tergambar dalam suatu kurikulum. Ya. Jadi pengalamannya itu yang harus diberikan kepada peserta didik itu apa sih supaya tujuannya bisa tercapai? Ya. Berikutnya, bagaimana sih cara untuk mengorganisasikan pengalaman pendidikan tersebut supaya bisa efektif? Gitu ya. Dan terakhir, bagaimana kita tahu? Gitu ya, caranya kita tahu untuk menentukan bahwa tujuan yang sudah ditetapkan di awal itu sudah tercapai. Nah, kurikulum di dalamnya itu harus bisa menjawab atau menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan keempat pertanyaan ini. Ya, dari mulai tujuan pendidikan yang ingin dicapainya apa, pengalaman apa yang nantinya harus disediakan gitu ya untuk bisa mencapai tujuan, kemudian cara mengorganisasikan pengalamannya bagaimana, dan terakhir cara untuk mengetahui apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau tidak. Gitu ya. Ketika ditanya caranya seperti apa gitu ya untuk tahu tujuan tersebut dicapai oleh tidak, teman-teman sebagai calon guru biologi mungkin terpikir, oh ini pasti ada kaitannya dengan proses penilaian. Ya. Jadi dalam kurikulum itu memuat juga kegiatan penilaian. Oke. Baik, berikutnya kita beralih pada karakteristik dari kurikulum. Nah, di sini saya menyampaikan ada 4 karakteristik. Silakan teman-teman mahasiswa juga bisa mencari karakteristik lainnya gitu ya, bisa mengeksplor dari berbagai ragam referensi untuk meninjau karakteristik kurikulum itu apa saja selain dengan apa yang saya sampaikan di sini. Ya, yang pertama, kurikulum as subject matter. Jadi kurikulum ini sebagai mata pelajaran. Kira-kira kenapa demikian ya? Nah, tadi kalau misalkan kita mengingat kembali beberapa definisi kurikulum, di sana disebutkan bahwa dalam kurikulum itu ada materi pelajarannya. Karena memang di dalam kurikulum itu pasti terdapat rangkaian materi-materi pelajaran yang sudah disusun sedemikian rupa ya, tentunya oleh para pakar kurikulum gitu ya. Dari mulai materi pelajaran yang dipelajari di level paling dasar misalkan di sekolah dasar, kemudian berlanjut pada kurikulum di sekolah menengah gitu, itu juga ada rangkaian materinya, kemudian di level SMA sampai dengan level perguruan tinggi itu juga di dalam kurikulum pasti ada serangkaian materi-materi pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa atau seluruh peserta didik. Oke. Kemudian yang kedua, kurikulum as experience atau kurikulum sebagai pengalaman belajar. Nah, seorang siswa gitu ya, dalam suatu jenjang pendidikan atau dalam proses pembelajaran pasti tidak akan terlepas dari pengalaman belajar yang akan mereka peroleh. Dan tentunya pengalaman belajar ini harus dikondisikan, harus dirancang sedemikian rupa supaya gitu ya, target atau misalkan harapan siswa untuk bisa menguasai materi-materi pelajaran atau konsep-konsep tertentu yang diharapkan gitu ya, itu bisa tercapai gitu ya. Jadi karakteristik yang kedua di dalam kurikulum itu pasti ada pengalaman belajar yang harus dimiliki dan dilakukan oleh siswa. Bagaimana merancang pengalaman belajarnya, yaitu nanti tergantung kreativitas dari guru yang bertanggung jawab secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, termasuk teman-teman mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon guru biologi. Oke, kemudian yang ketiga, kurikulum as intention. Jadi kurikulum ini sebagai tujuan. Jelas di dalam kurikulum itu pasti ada tujuan yang harus dicapai. Ya. Terakhir yang keempat itu adalah kurikulum as cultural reproduction. Jadi kurikulum ini
arahnya itu untuk mentransmisikan atau mewariskan unsur-unsur budaya, unsur-unsur sosial yang memang itu sudah mengakar dalam masyarakat gitu ya, dari mulai masa lampau sampai dengan masa saat ini. Jadi dalam kurikulum itu dia punya karakteristik untuk bisa mentransmisikan nilai-nilai budaya gitu ya, nilai-nilai luhur, nilai-nilai positif yang ada dalam suatu masyarakat, atau lebih luasnya itu yang ada dalam negara gitu ya, suatu negara, suatu bangsa. Nah, untuk bisa menjaga kelestarian budaya atau nilai-nilai tertentu itu perlu disisipkan gitu ya, atau dimunculkan di dalam kurikulum supaya setiap peserta didik dari satu generasi ke generasi berikutnya itu bisa tahu warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat sekitar atau yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Gitu ya. Ini karakteristik dari kurikulum. Nah, kalian juga bisa mencari lagi kira-kira karakteristik kurikulum selain dari 4 yang saya sampaikan itu apa saja. Next. Nah, ini kita akan telusuri tentang dimensi dari kurikulum. Ya, ini kita akan menyelami gitu ya. Kurikulum ini bisa ditinjau sebagai apa? Kita bisa memosisikan kurikulum itu ada di dimensi mana, gitu ya. Nah, dalam hal ini mungkin kita juga bisa sama menganalisis barangkali secara tidak sadar kita pun gitu ya bisa berkontribusi atau secara tidak langsung sudah pernah memikirkan gitu ya kurikulum itu apa gitu ya, secara tidak sadar bisa jadi nah kita pernah menyelami atau bahkan sekarang sedang menyelami dimensi kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum sebagai suatu ide atau kurikulum sebagai suatu ide. Ya kan namanya juga ide. Setiap orang tuh pasti pernah punya gagasan, pernah punya ide. Dan bisa jadi ketika itu kita sebetulnya sedang memaknai atau menyelami kurikulum sebagai suatu dimensi ide. Oke, kemudian yang kedua, ini nanti akan kita jelaskan satu persatu ya. Yang kedua ini kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Ya, jadi dari mulai ide dulu, kemudian lanjut kurikulum sebagai rencana tertulis, lalu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Ada lagi dimensi berikutnya, kurikulum sebagai hasil belajar. Yang kelima, kurikulum sebagai disiplin ilmu. Dan terakhir, kurikulum sebagai suatu sistem. Dan ini kalau misalkan kita urai satu persatu, mungkin akan muncul keterkaitan gitu ya, dari mulai kurikulum ini dirumuskan sebagai suatu ide sampai bahkan kurikulum ini sebagai suatu sistem. Nah, kita telusuri satu persatu dulu ya. Yang pertama ini kurikulum sebagai suatu ide. Nah, ini muncul lagi di sini. Sorry, ini hanya 4 ya. Tadi yang lebih lengkap ada dimensi kurikulum yang ini ya. Kurikulum sebagai ide sampai dengan kurikulum sebagai sistem. Ini juga sama saja. Oke, nah kita telusuri yang pertama. Kurikulum sebagai ide. Nah, ide atau konsep kurikulum tentu akan ada dalam suatu pemikiran. Ya, dan pemikiran dari setiap orang itu pasti berbeda-beda. Sifatnya dinamis dan memang harus dinamis. Karena nantinya ide yang dibuat ini pasti akan disesuaikan gitu ya, atau dibuat mengikuti perkembangan zaman. Ya, setiap ada perubahan, seseorang itu pasti akan berpikir, jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Dari mulai sebelum digitalisasi misalkan ya,
sampai sekarang itu digitalisasi sudah marak, maka ide yang dibangun ya, atau konsepsi yang dibangun itu pasti akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Bisa juga menyesuaikan dengan minat ataupun kebutuhan peserta didik gitu ya, tuntutan masyarakat, dan terlebih itu menyesuaikan dengan iptek, ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ya. Nah, karena ide ini dibangun oleh setiap orang, tentu ketika muncul pertanyaan siapa yang bisa memiliki ide tersebut, ya setiap orang juga bisa memiliki ide tersebut. Ya, termasuk teman-teman mahasiswa pasti pernah punya suatu ide, punya gagasan. Jadi terlebih misalkan para pakar pendidikan, kemudian guru gitu ya, masyarakat, bahkan orang tua gitu ya, ketika mereka berpikir misalkan tujuan dari suatu pendidikan atau suatu sekolah itu apa sih gitu ya, kemudian kira-kira materi yang perlu dipelajari untuk mencapai tujuan tersebut itu apa saja, baiknya pengalaman belajar atau cara belajarnya itu bagaimana, kemudian bagaimana kita tahu gitu ya untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran itu seperti apa. Nah, ketika seseorang berpikir seperti itu, sebetulnya ketika itu kita sedang berpikir tentang suatu kurikulum. Ya, tapi kurikulumnya baru sebatas kurikulum sebagai dimensi ide, gitu ya, sebagai suatu ide. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi, ketika kita memandang kurikulum itu sebagai suatu ide atau gagasan, dan tentunya ide atau gagasan dari tiap orang itu pasti berbeda-beda. Ya, isi kepala setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ya. Nah, keberadaan atau keragaman dari ide yang dimiliki oleh setiap orang tentu ini ya akan bisa digunakan atau kita himpun ya, bisa dikumpulkan beragam ide tadi gitu ya. Kemudian setelah dikumpulkan berikutnya itu bisa dianalisis. Ya, dianalisis ide dari si A seperti apa, dari orang B itu bagaimana gitu ya. Nah, setelah dianalisis kemudian nantinya bisa dipilih atau ditentukan ide mana nih yang sekiranya mungkin dipandang lebih inovatif, lebih kreatif gitu ya, lebih konstruktif, sesuai dengan apa? Sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Tuh, ya. Nah, karena kurikulum sebagai ide ini gitu ya, bisa mengarahkan pada konstruksi atau pembentukan kurikulum yang inovatif, maka kurikulum sebagai ide gitu ya, ini dipandang sebagai langkah awal atau landasan untuk bisa mengembangkan kurikulum. Ya, makanya kurikulum yang ada itu senantiasa berkembang, senantiasa mengalami perbaikan-perbaikan gitu ya, untuk bisa mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Gitu ya. Dan tentunya dari yang awalnya hanya sekedar ide itu nantinya bisa direalisasikan dalam wujud gitu ya, wujud dokumen kurikulum yang disahkan gitu ya, dipakai dan diberlakukan dalam setiap satuan pendidikan gitu ya. Itu semuanya berawal dari sekedar ide atau gagasan gitu ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada gitu ya, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, dalam hal ini pemangku kebijakan tertinggi gitu ya di Indonesia tentunya adalah Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Beliaulah yang punya kebijakan untuk mengembangkan kurikulum yang diharapkan atau yang nantinya akan dipakai itu seperti apa. Oke, jadi berawal dari kurikulum sebagai dimensi ide. Nah, next berikutnya, sekarang dimensi yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis atau sebagai substansi. Nah, yang namanya rencana tertulis berarti pasti ada wujudnya, gitu ya.
Dan rencana tertulis ini merupakan realisasi dari dimensi yang pertama atau dari dimensi kurikulum sebagai dimensi ide. Ya, yang asalnya hanya sekedar ide kemudian ditulis, dibuat dalam suatu dokumen sehingga dokumen ini bisa sama-sama kita lihat, sama-sama dibaca, sama-sama bisa dianalisis, sama-sama bisa dikritisi. Gitu ya. Melalui dokumen tertulis ini pula gitu ya, suatu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan bisa tahu gitu ya kerangka atau pedoman untuk melaksanakan proses pendidikan atau proses pembelajaran itu seperti apa gitu ya. Nah, dalam suatu dokumen tertulis gitu ya, atau kurikulum sebagai suatu substansi tertulis itu harus memuat beberapa komponen ya. Kembali lagi perlu ada yang namanya tujuan dan kompetensi yang ditargetkan itu seperti apa gitu ya. Kemudian struktur dalam kurikulumnya bagaimana, kegiatan atau pengalaman belajar yang harus dilakukan atau harus direncanakan itu acuannya seperti apa gitu ya. Organisasi kurikulumnya bagaimana, manajemennya caranya seperti apa, sampai pada proses evaluasi ya, itu sudah harus ada dalam dokumen kurikulum sebagai satu paketan utuh gitu ya, dari mulai tujuan sampai dengan proses evaluasi. Nah, karena tadi dikatakan bahwa dimensi kurikulum sebagai rencana tertulis ini merupakan kelanjutan atau realisasi dari dimensi ide, maka seorang pengembang kurikulum ketika mereka mengemukakan ide itu harus sudah terfikirkan idenya itu dari mulai tujuan dan kompetensi gitu ya, sampai dengan proses evaluasi gitu ya. Sehingga dimensi ide ini dituliskan gitu ya, harus mengikuti dimensi rencana tertulis, atau dimensi rencana tertulis ini harus bersesuaian dengan dimensi ide ya. Jadi jangan setengah-setengah gitu, baru misalkan punya ide tentang tujuan dan kompetensinya saja gitu ya, sementara komponen-komponen yang lainnya tidak terfikirkan. Nah, tidak seperti itu. Jadi memang dari awal sudah harus difikirkan gitu ya, kira-kira kompetensi yang ingin dicapai itu seperti apa gitu ya, strukturnya bagaimana, kegiatannya apa saja, sampai dengan proses evaluasi itu sudah harus terfikirkan dari awal gitu ya. Oke. Nah, kemudian dimensi yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan, suatu experience. Nah, kegiatan ini lebih bisa kita gambarkan sebagai realisasi atau refleksi dari dimensi secara tertulis. Jadi tadi kurikulum secara tertulis wujudnya itu kan sebagai suatu dokumen kurikulum ya, yang bisa digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Nah, realisasinya itu, proses pembelajaran ini wujudnya adalah kegiatan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang memang direncanakan oleh guru, misalkan ya, direncanakan oleh guru bagi siswa-siswanya. Itu tergantung sesuai dengan rencana masing-masing. Tuh. Nah, semua kegiatan ataupun proses yang dilakukan atau dialami oleh siswa, atau mungkin pengalaman belajar yang diperoleh oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran merupakan wujud dari dimensi kurikulum sebagai suatu kegiatan. Jadi sebetulnya kalau misalkan teman-teman mahasiswa sedang melakukan diskusi atau bahkan mungkin saat ini sedang mengikuti perkuliahan dengan pengalaman belajar secara virtual seperti ini pun merupakan wujud dari suatu kurikulum. Gitu ya. Berbagai pengalaman lapangan mungkin yang diberikan, tidak hanya pembelajaran di kelas saja gitu ya. Di luar kelas pun itu merupakan
wujud suatu kurikulum selama kegiatan tersebut dirancang memang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi tidak terbatas kegiatan yang dilakukan itu harus dilakukan di dalam kelas, tapi di luar kelas pun itu bisa. Nah, karena ini memang tidak dibatasi pengalaman belajarnya di dalam kelas saja, maka tentunya ketika siswa mengalami suatu kondisi tertentu untuk proses pembelajaran, gitu ya, baik di lingkungan masyarakat atau bisa juga di lingkungan keluarga, ya, untuk bisa mewujudkan kegiatan yang dilakukan ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka tentu membutuhkan support sistem yang beragam. Ya, jadi dalam dimensi kurikulum sebagai suatu kegiatan ini pasti tidak akan terlepas dari dukungan sarana dan prasarana, gitu ya. Kemudian keterlibatan orang tua, keterlibatan masyarakat yang sama-sama harus saling ibaratnya harus saling berkontribusi untuk bisa mewujudkan tujuan yang diharapkan, gitu ya, tujuan yang diminta dalam suatu entah itu lembaga pendidikan, gitu ya, atau tujuan tertentu lebih luas, gitu ya. Jadi harus ada kerjasama atau kolaborasi baik pihak sekolah yaitu guru, gitu ya, kemudian orang tua, masyarakat, gitu ya, untuk bisa mewujudkan harapan membentuk peserta didik yang mandiri, yang dewasa, yang mumpuni, gitu ya. Jadi dalam hal ini bukan hanya dalam satuan pendidikan formal saja, tetapi untuk bisa menyiapkan peserta didik yang dewasa, yang mandiri, yang sifatnya bisa berbaur dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat, itu perlu diperkaya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non formal juga, gitu ya, ataupun yang sifatnya informal, begitu. Oke, kemudian yang keempat, kurikulum ini sebagai suatu hasil belajar, gitu ya. Kalau kita mendengar istilah hasil belajar, gitu ya, ibaratnya kalau dalam suatu pembelajaran, gitu ya, pasti ada proses penilaian. Nah, dalam kurikulum juga sama. Jadi dalam kurikulum ini hasil belajar merupakan bagian, ya kalau dianggap sebagai bagian kecil, yaitu bagian kecil dari kurikulum. Karena memang kurikulum itu bukan hanya sekedar hasil belajar. Jadi keberhasilan kurikulum tidak harus selalu dilihat dari hasil belajarnya saja, itu hanya bagian kecil dari suatu kurikulum, ya, atau lebih tepatnya bagian kecil dari evaluasi kurikulum. Nah, yang namanya hasil belajar, karena ini mengukur keberhasilan suatu kegiatan belajar, ya, maka hasil belajar ini sifatnya harus holistik, harus bisa mengukur secara holistik. Nah, maksudnya itu apa? Dalam suatu proses pembelajaran, ya, itu seorang guru harus bisa merancang kegiatan yang bisa mengarahkan peserta didiknya untuk menguasai atau ya ibaratnya memiliki kemampuan berkaitan dengan sikap dan tata nilai, gitu kan ya. Kemudian juga ada kognitifnya atau pengetahuannya, dan juga perlu penguasaan keterampilan. Nah, ketiga aspek tadi itu dari mulai sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan itu harus bisa terukur, ya. Harus ada hasil belajar yang bisa dilihat. Tuh. Jadi memang ketiganya diperlukan untuk mengetahui keberhasilan suatu kurikulum yang sudah diterapkan. Nah, hasil belajar ini tentunya akan menjadi indikator keberhasilan kurikulum tadi, gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam suatu proses pembelajaran kita bisa tahu apakah siswanya ini paham konsep atau sudah menguasai suatu konsep, itu kan perlu dievaluasi, gitu ya. Dievaluasi dan dilihat
sehingga terlihat hasil belajarnya seperti apa. Ini pun sama, dalam kurikulum juga perlu ada hasil belajar yang menjadi indikator keberhasilan atau kualitas dari kemampuan seorang peserta didik, gitu ya, berkaitan dengan penguasaan pengetahuannya, keterampilannya, sikap ataupun tata nilai. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat secara lebih luas, gitu ya, keberhasilan kurikulum ini kurikulum sebagai suatu dimensi hasil belajar ini nantinya akan mengukur ketercapaian SKL atau standar kompetensi lulusan. Jadi ketika seluruh peserta didik gitu ya, hasil belajarnya itu sudah bersesuaian atau mencapai standar kompetensi minimal yang dimiliki oleh seorang lulusan, ya, maka bisa dikatakan ya kurikulumnya ini berhasil diterapkan. Ya, walaupun sekali lagi tidak hanya ditinjau dari hasil belajar saja. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian dimensi yang kelima, kurikulum sebagai disiplin ilmu. Nah, kalau misalkan kita tinjau sebagai disiplin ilmu, berarti memang ada bidang ilmu khusus yang membahas atau mengkaji lebih dalam tentang kurikulum. Ya, seperti saat ini saja teman-teman mahasiswa mengontrak mata kuliah telaah kurikulum. Berarti kurikulum ini dipandang sebagai suatu subject matter atau sebagai suatu disiplin ilmu yang mana di dalamnya itu pasti ada konsep-konsep, prinsip gitu ya, prosedur, asumsi ataupun teori-teori yang bisa dipelajari gitu ya, bisa dianalisis. Oleh siapa? Ya oleh mereka yang mengkaji tentang kurikulum ini. Gitu ya. Mungkin seorang pakar, mungkin seorang peneliti ataupun sivitas akademik lainnya, termasuk ya teman-teman mahasiswa juga. Tuh ya. Atau misalkan kalau di level berikutnya gitu ya, kan kalau telaah kurikulum misalkan ini teman-teman mahasiswa pelajari di level S1, maka di level S2 pun gitu ya, itu bisa juga muncul mata kuliah berkaitan dengan kurikulum, pengembangan kurikulum misalkan gitu ya, atau ya secara khusus ada yang menawarkan ibaratnya bidang gitu ya untuk menjadi seorang magister pendidikan dalam bidang kurikulum atau misalkan manajemen kurikulum gitu ya, karena memang kurikulum ini sebagai disiplin ilmu perlu selalu dikembangkan, dikaji gitu ya. Ya tujuannya untuk bisa semakin membentuk kurikulum yang paling ideal, yang dipandang paling ideal. Oke. Nah, disiplin ilmu berkaitan dengan kurikulum juga tentunya perlu diperdalam terus, perlu dikaji gitu ya, butuh kajian yang lebih mendalam supaya nantinya kita bisa menemukan hal-hal baru, hal-hal yang mungkin inovatif ya, yang dipandang lebih kreatif untuk bisa memperkaya dan memperkuat bidang kurikulum tadi. Gitu ya. Perlu ada serangkaian penelitian-penelitian, percobaan gitu ya, sampai dibentuk kurikulum yang dipandang ideal atau dipandang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ya pun kalau kita misalkan menelusuri perkembangan kurikulum gitu ya, dari mulai kurikulum awal yang ada yang dipakai di Indonesia sampai sekarang yang paling kontemporer itu kurikulum Merdeka, itu kan semuanya itu perlu kajian, perlu analisis sampai dibuatlah kurikulum terbaru gitu ya, kurikulum Merdeka yang mulai diberlakukan untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan itu bukan hal instan, ya kan, ada kajian dan alasan tertentu kenapa saat ini diberlakukan misalkan kurikulum Merdeka gitu ya. Perubahan-perubahan apa yang terjadi, inovasi apa yang membedakannya dengan kurikulum sebelumnya. Nah, itu tidak terlepas dari kajian kurikulum. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini kurikulum sebagai suatu sistem. Ya.
Nah, ibaratkan sistem ini ya, misal kita sebagai seorang manusia gitu ya, wujud yang seperti ini kan di dalamnya juga ada sistem tubuh gitu ya. Nah, ini juga sama. Kurikulum ini bisa dipandang sebagai suatu sistem, suatu satu kesatuan gitu ya. Entah itu misalkan sistem yang digunakan dalam lembaga pendidikan ya, atau kita sebutnya sistem persekolahan, ataupun misalkan sistem yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita bisa memandangnya sebagai dimensi sistem. Nah, bicara tentang sistem kurikulum, yang namanya sistem itu pasti ada ibaratnya satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Ada komponen-komponen yang memang pasti ada dalam sistem tersebut, pasti ada dalam suatu kurikulum. Entah itu misalkan struktur personalianya, ya, kemudian juga prosedur kerjanya, cara menyusun suatu kurikulum, bagaimana melaksanakan, bagaimana mengevaluasi sampai bisa menyempurnakan, itu kan merupakan satu kesatuan gitu ya, suatu sistem yang memang sudah terorganisir. Nah, jadi ketika kita memandang kurikulum sebagai suatu sistem, maka dalam hal itu secara tidak langsung tergambar atau menggambarkan bagaimana cara mengembangkan kurikulum, ya kan? Dari mulai perencanaan, gitu ya, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, bahkan sampai ke level penyempurnaan. Ya, itu merupakan wujud atau bagian dari suatu sistem. Dari mulai perencanaan kan kita juga perlu orang-orang yang merencanakannya itu siapa saja, ya kan? Perlu personalianya atau SDM-nya, ya. Bahkan sampai dengan proses penyempurnaan ini tidak terlepas dari kontribusi para personalia pengembang kurikulum, gitu ya. Butuh prosedur kerjanya yang apik, yang terencana, yang rigid, gitu ya. Kemudian juga ketika proses penyusunannya, pelaksanaannya, proses evaluasi, gitu ya, itu pasti ibaratnya butuh sistem-sistem yang saling berhubungan. Sehingga kurikulum ini bisa dipandang sebagai suatu dimensi sistem. Gitu ya. Ya, sama halnya kayak di dalam tubuh kita juga ketika memandang tentang sistem pencernaan misalkan gitu ya, itu kan pasti ada bagian-bagian lain yang terlibat di dalamnya. Ya, dari mulai organ mulut sampai dengan anus gitu ya, itu pasti ada keterlibatan satu sama lain, keterhubungan satu sama lain. Makanya dalam suatu sistem kita tidak bisa memandang kurikulum ini hanya satu single proses saja, ya, tapi pasti akan ada suatu alur keterhubungan gitu ya, ada pola dari mulai proses perencanaan sampai dengan penyempurnaan, dan selalu seperti itu gitu ya. Sampai kapan? Ya, sampai tidak ada lagi perubahan dalam sistem masyarakat misalkan ya, atau dalam zaman. Ketika sudah tidak ada perubahan lagi, ya berarti kurikulum yang dipakai ya tetap itu ya, kurikulum yang paling sesuai dengan kondisi atau kebutuhan yang ada ya. Jadi selalu sifatnya dinamis ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita tinjau fungsi kurikulum. Nah, ini pun sama sebetulnya ketika kita meninjau bahasan yang lain gitu ya, bicara tentang fungsi, ini masing-masing dari para peserta perkuliahan juga bisa sambil memikirkan ini kira-kira fungsi kurikulum itu apa gitu ya, tidak hanya terbatas pada apa yang saya sampaikan saja. Teman-teman mahasiswa ini bisa sangat mengeksplorasi fungsi-fungsi lain dari kurikulum gitu ya, menurut pandangan sendiri ataupun dari beragam referensi lain. Nah, di sini saya hanya menyampaikan 6 fungsi ya. Yang pertama itu ada adaptive function atau fungsi yang adaptif
fungsi penyesuaian. Nah, kira-kira tergambar atau terbayang tidak oleh para peserta perkuliahan maksud fungsi kurikulum yang sifatnya adaptif itu seperti apa? Kemudian yang kedua ada fungsi integrating, ya, fungsi integrasi. Nah, itu bedanya apa nih dengan fungsi adaptif? Kemudian ada fungsi differentiating atau fungsi diferensiasi. Yang keempat ada preparation function atau fungsi preparasi atau fungsi persiapan. Lalu ada selective function, ya, fungsi seleksi, dan terakhir adalah diagnostic function atau fungsi diagnostik. Nah, ini juga teman-teman mahasiswa bisa kira-kira meninjau maksud atau memaknai fungsi ini dilihat dari asal katanya gitu ya. Kayak misalkan fungsi adaptif, fungsi penyesuaian. Berarti arahnya kira-kira ke ya penyesuaian atau fungsi kurikulum untuk bisa menyesuaikan peserta didik bisa sesuai dengan kebutuhan, bisa sesuai dengan perkembangan zaman, atau sesuai dengan apa yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat. Ya, oke, ini kita bisa telusuri satu persatu. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa sifat adaptif ini arahnya untuk mengantarkan siswa gitu ya, untuk bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial masyarakat yang ada, ataupun perubahan zaman, ataupun tuntutan kebutuhan yang ada. Dan tentunya ini sifatnya dinamis. Nah, karena sifat dinamis inilah, maka kurikulum ini harus punya fungsi adaptif. Ya. Oke, kemudian tadi fungsi integrating. Fungsi integrating ini arahnya untuk mengembangkan peserta didik, gitu ya, atau mengembangkan diri siswa secara utuh dan menyeluruh. Nah, tadi bicara tentang utuh dan menyeluruh, ini tidak akan terlepas dari 3 domain dalam suatu pendidikan, yakni ada domain afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, ini harus bisa dikembangkan. Jadi kurikulum harus bisa mewadahi dan mengembangkan diri siswa untuk bisa menguasai 3 domain tadi. Ya, baik domain afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Jadi sifatnya itu terintegrasi. Kemudian fungsi yang ketiga tadi fungsi differentiating atau fungsi diferensiasi. Different itu kan artinya berbeda. Nah, perbedaan yang ada ini berkaitan dengan keunikan dari peserta didik. Nah, kurikulum itu harus punya fungsi untuk bisa melayani semua siswa dengan segala keunikannya. Nah, keunikan yang dimaksud ini bisa berupa perbedaan minat, perbedaan bakat, perbedaan kemampuan. Nah, ini harus bisa di-cover oleh kurikulum, harus bisa diwadahi oleh kurikulum. Gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, menyiapkan dan memberikan pengalaman belajar. Nah, kalau istilahnya menyiapkan, memberikan pengalaman belajar, berarti arahnya ini lebih ke preparasi. Fungsi kurikulum untuk menyiapkan peserta didik supaya mereka bisa ready, bisa siap untuk melanjutkan pendidikannya di level yang lebih tinggi. Atau puncak akhirnya supaya mereka bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Ya, to live together, bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Ya, makanya kayak misalkan kurikulum untuk SD misalkan ya, seorang siswa ketika sudah lulus di satuan pendidikan paling dasar, gitu ya, di sekolah dasar, maka mereka dipandang sudah bisa atau sudah siap untuk melanjutkan pendidikan mereka di level yang lebih tinggi, di level SMP. Lulus dari SMP berarti dipandang siap untuk melanjutkan ke level SMA. Gitu ya. Jadi kurikulum sifatnya harus bisa menyiapkan atau memberikan pengalaman belajar yang cukup untuk peserta didik supaya mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke level pendidikan lebih tinggi atau bahkan bisa siap hidup berdampingan dengan masyarakat. Oke, kemudian fungsi berikutnya fungsi selektif.
Nah, selektif ini berarti arahnya kurikulum itu harus bisa memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat mereka masing-masing. Ya, kurikulum ini harus bersifat fleksibel, di dalamnya itu harus menyediakan beragam pilihan program pendidikan, yang mana program pendidikan ini bisa dipilih oleh siswa untuk bisa mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat mereka. Ya, contoh realnya misalkan kayak di sekolah itu disediakan beragam ekstrakurikuler yang bisa dipilih secara bebas oleh siswa, atau misalkan ada beragam pilihan jurusan, misalkan di SMA itu ditawarkan ada program IPA, ada program IPS, ada program bahasa gitu ya, atau misalkan mata kuliah peminatan yang bisa dipilih oleh siswa gitu ya, dan ditawarkan oleh sekolah tentunya. Nah, itu merupakan wujud dari fungsi kurikulum yang sifatnya selektif. Dan terakhir, ini kurikulum memiliki fungsi diagnostik, mendiagnosa. Diagnosa ini arahnya berarti kurikulum ini harus punya fungsi untuk bisa mendeteksi kesulitan dan kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Gitu ya. Nah, selain bisa mendeteksi kesulitan dan kelemahan, tentu kurikulum juga harus punya kemampuan untuk mengeksplorasi kelebihan apa yang bisa dimiliki atau dikembangkan oleh siswa. Tuh ya. Ini adalah 6 fungsi berkaitan dengan kurikulum, dari mulai fungsi adaptif sampai dengan fungsi diagnostik. Nah, fungsi-fungsi lainnya silahkan teman-teman mahasiswa bisa pikirkan sendiri, bisa cari lagi gitu ya, perkaya lagi, dielaborasi lagi fungsi-fungsi lainnya menurut pandangan dari teman-teman. Oke. Nah, berikutnya ini peran kurikulum. Oke. Nah, yang pertama, kurikulum ini bisa memiliki, bukan bisa ya, memang harus memiliki peran konservatif. Jadi arah konservatif ini berkaitan dengan pemeliharaan, memelihara, mentransmisikan, ya, terutama berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya atau kultural, yang mana di dalamnya itu banyak sekali nilai-nilai positif yang dipandang bermanfaat gitu ya untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di masa yang akan datang. Banyak beragam nilai-nilai sosial dan budaya itu yang selalu dipelajari dalam mata pelajaran tertentu gitu ya. Bahkan banyak direkomendasikan kayak misalkan nilai-nilai lokal gitu ya, local wisdom, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan budaya itu diintegrasikan dalam mata pelajaran tertentu. Dan artinya ketika kita bicara tentang mata pelajaran itu berarti ada kaitannya dengan kurikulum. Jadi secara tidak langsung melalui kurikulum ya, peran atau warisan budaya ini gitu ya bisa ditransmisikan kepada setiap generasi. Ya, sehingga dipandang kurikulum ini punya peran konservatif. Ya. Atau misalkan tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila gitu ya, falsafah Pancasila, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat itu selalu diajarkan melalui proses pembelajaran, ya kan, di dalam kemasan misalkan ada mata pelajaran khusus. Misal kita belajar hampir selalu di setiap satuan pendidikan itu kita belajar mata pelajaran PKN atau misalkan Pancasila gitu ya, karena arahnya tadi untuk bisa menjaga atau mewariskan budaya-budaya atau nilai-nilai sosial, nilai-nilai luhur yang memang secara turun-temurun itu sudah ada dari mulai nenek moyang kita terdahulu gitu ya. Oke, itu selalu diupayakan untuk senantiasa terjaga. Oke, nah dalam hal ini sekolah sebagai peranata sosial ya dalam wadah pendidikan itu harus bisa mempengaruhi dan membimbing khususnya gitu ya ke tingkah laku peserta didik, supaya tingkah laku peserta didik ini bisa mencerminkan atau bersesuaian dengan visi, misi dan tujuan dari pendidikan nasional.
gitu ya. Jadi selain menjadi generasi yang cerdas, juga diharapkan perilaku peserta didik ini ibaratnya menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang memang secara turun-temurun itu sudah diajarkan oleh para leluhur kita sebelumnya. Ya, dan sekolah itu punya kewajiban untuk bisa membentuk atau mencetak sikap atau karakteristik peserta didik yang ibaratnya dia punya karakteristik yang unggul, gitu ya, taat pada norma, tidak hanya menguasai mata pelajaran saja, ya, tidak hanya menguasai pengetahuan saja atau keterampilan saja, tetapi juga harus mumpuni dengan akhlak, mumpuni dengan karakter yang baik tentunya. Ya, itu peran konservatif dari kurikulum. Oke, kemudian berikutnya ada peran kritis dan evaluatif. Nah, maksud dari peran kritis dan evaluatif, jadi kurikulum ini harus bisa menilai dan memilih nilai-nilai sosial budaya yang nantinya akan diwariskan ke peserta didik sesuai dengan kriteria tertentu. Ya, jadi kita bisa melalui kurikulum yang dibuat, gitu ya, bisa mengarahkan peserta didik atau dalam hal ini ya guru, gitu ya, bisa mengarahkan siswa-siswanya untuk bisa memilih kira-kira nilai mana yang bisa ditiru atau nilai mana yang bisa diaplikasikan, mana yang tidak, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan zaman, gitu ya. Nah, asumsinya nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat itu kan tidak selalu sama ya, tidak selalu tetap, karena zamannya aja sudah berbeda. Masyarakat yang tinggal pada zaman tersebut atau yang ada dalam suatu era tertentu juga itu pasti selalu berubah, selalu berkembang. Nah, nilai-nilai yang ada itu bisa selalu berkembang juga, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, dalam hal ini kurikulum bisa menyesuaikan, gitu ya. Nah, ini bisa punya peran kritis dan juga evaluatif. Nah, berikutnya peran kreatif. Nah, bicara tentang peran kreatif kurikulum, ini arahnya untuk bisa ibaratnya menciptakan atau menyusun hal-hal yang sifatnya inovatif, yang sifatnya kreatif, konstruktif, gitu ya, sesuai dengan perkembangan peserta didik dan tentunya juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi melalui kurikulum yang ada, ya, tentunya itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, ya kan. Sebelum misalkan pandemi, lalu masa pandemi dan pasca pandemi, itu juga ada penyesuaian-penyesuaiannya, gitu ya. Dan teman-teman mahasiswa juga bisa merasakan perbedaan, gitu ya. Kayak misalkan dari sebelum pandemi, pengemasan pengalaman belajar atau proses pembelajaran itu biasanya seringnya tatap muka. Kemudian ketika masa pandemi itu berubah, gitu ya, ada perubahan di sana, ada penyesuaian sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Misalkan proses pembelajaran itu banyak dilangsungkannya secara virtual karena memang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran langsung, gitu ya. Kemudian setelahnya, gitu ya, ketika pandemi dipandang sudah berakhir, juga ada penyesuaian kembali, gitu ya. Itu secara tidak langsung guru harus terstimulasi untuk mengembangkan kreativitas masing-masing, gitu ya. Perlu inovasi-inovasi yang sifatnya lebih ke mengembangkan kreativitas. Jadi kurikulum itu punya peranan yang sifatnya kreatif, ya. Arahnya sebetulnya lebih ke bagaimana kurikulum ini bisa menstimulasi pengembangan pola pikir, pola bertindak dari peserta didik, gitu ya, untuk bisa menciptakan sesuatu yang sifatnya baru, inovatif, gitu ya, kontemporer, yang mana dipandang bisa bermanfaat baik untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan bahkan negara. Ya, kayak misalkan sebelumnya waktu zamannya saya, gitu ya, itu kan pengemasan mata pelajaran tidak sama dengan
mata pelajaran saat ini, ya kan? Kalau misalkan dulu zaman saya tidak ada mata pelajaran yang berkaitan khusus untuk mengkaji digitalisasi misalkan, atau misalkan mata pelajaran yang mengkaji tentang robotik, pengembangan robot gitu. Kan sekarang ada, karena memang kebutuhannya itu tuntutan zaman arahnya sifatnya misalkan lebih ke digitalisasi, lebih ke yang sifatnya robotik gitu ya, artificial intelligence. Maka di dalam kurikulum yang asalnya tidak ada gitu ya, di situ diadopsi hal-hal yang sifatnya baru gitu ya. Dari satuan pendidikan dasar saja bahkan mungkin sekarang sudah diajarkan dalam mata pelajaran tertentu, ada pelajaran coding gitu ya, pemrograman ya, karena memang itulah yang dibutuhkan gitu ya. Sehingga dalam hal ini kurikulum ini bisa memiliki peran kreatif untuk mengembangkan pola pikir dan juga pola bertindak dari peserta didik. Tidak hanya peserta didiknya saja, tetapi gurunya pun ya harus ikut bisa memiliki kreativitas dan juga inovatif. Begitu. Oke, nah sekarang bahasan terakhir berkaitan dengan komponen kurikulum. Oke. Untuk kurikulum sendiri kita bisa meninjau di dalamnya itu ada 4 komponen. Yang pertama ada tujuan, ya jelas harus ada tujuannya. Kemudian tujuan ini nanti akan berkaitan juga dengan materi-materi pelajaran itu yang ada di dalam kurikulum, atau kita bisa menyebutnya sebagai isi. Nah, ketika materi-materi sudah ada, nah bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan materi, bagaimana cara siswa untuk bisa menguasai materi yang diharapkan, kompetensi yang diharapkan, baik itu kompetensi yang berkaitan dengan tatanan nilai, sikap, kognitif, psikomotorik. Nah, tentu di dalamnya itu ada strategi atau metode yang bisa dikembangkan, sehingga siswa bisa memiliki beragam pengalaman belajar yang bervariasi. Ya, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir itu ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini berkaitan dengan cara, gitu ya, cara untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan yang ditetapkan. Gitu ya, keempat komponen ini tentu akan saling berkaitan. Oke, kita lihat satu persatu. Ini berkaitan dengan komponen tujuan. Nah, tujuan dalam kurikulum itu sebetulnya bisa dijabarkan dari mulai tujuan yang sifatnya umum sampai tujuan yang sifatnya khusus. Nah, ini anggaplah misalkan tujuan kurikulum ini misal kita ambil berkaitan dengan Undang-Undang Sisdiknas gitu ya, tahun 89, arahnya lebih ke pengembangan SDM yang berkualitas. Jadi, keberadaan kurikulum ini diarahkan untuk bisa mencetak sumber daya manusia yang qualified, yang bisa berdaya saing, gitu ya, punya nilai jual, punya kemampuan yang bisa bersaing di kancah internasional, di kancah global, gitu ya. Oke, nah, tapi tadi saya katakan bahwa tujuan juga itu bisa dirumuskan dari yang sifatnya umum sampai sifatnya paling khusus. Jadi kalau kita lihat hierarki tujuan dalam kurikulum itu bisa berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional, kemudian dari tujuan pendidikan nasional ini bisa diturunkan lagi menjadi tujuan institusional atau tujuan yang diharapkan atau dimiliki gitu ya oleh suatu lembaga pendidikan tertentu, kemudian diturunkan menjadi tujuan kurikuler, jadi dari lembaga turun ke tujuan kurikuler, atau istilahnya tujuan yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu ya. Dan dari tujuan kurikuler ini bisa diturunkan lagi menjadi tujuan instruksisional atau istilahnya tujuan pembelajaran ya, yang secara tersurat kita bisa melihat dokumen tujuan instruksisional itu dalam suatu rencana pembelajaran atau kita nyebutnya dalam RPP ya kan. Dalam RPP seorang guru itu pasti harus mencantumkan tujuan pembelajarannya itu apa. Jadi arah tujuan instruksional ini lebih ke apa sih yang diharapkan
diperoleh oleh peserta didik setelah melakukan suatu kegiatan pembelajaran, ya. Dan secara tidak langsung berarti tujuan instruksional ini berkaitan, ya, atau berhubungan dengan pencapaian dari tujuan pendidikan nasional, gitu, ya. Jadi dalam kurikulum harus mesti ada tujuannya. Tergantung tujuannya mau tujuan apa. Kalau dalam proses pembelajaran ya berarti tujuan instruksional, atau lebih luasnya lagi ke tujuan kurikuler, bahkan yang lebih luas lagi ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oke, kemudian yang berikutnya, komponen berikutnya itu komponen isi. Jadi di dalam kurikulum mesti ada isinya, ya. Isi yang dimaksud ini berkaitan dengan materi pelajaran. Nah, yang namanya materi pelajaran pasti di dalamnya, gitu ya, dalam setiap materi apapun, dalam setiap subjek matter apapun, pasti banyak sekali teori-teori, konsep, prinsip, prosedur, istilah, atau apapun, gitu ya. Nah, dalam kurikulum ini biasanya ya akan dikemas, gitu ya, dikemasnya itu dalam bentuk kompetensi. Nah, biasanya kalau kita meninjau di kurikulum 2013, itu kan muncul istilahnya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar ini sebetulnya wujud dari rangkuman atau rincian dari materi-materi yang diharapkan untuk bisa dikuasai oleh siswa. Dan sekali lagi tidak hanya materi, ya, tidak hanya pengetahuan saja, tetapi sikap dan keterampilan itu juga harus terintegrasi di dalam materi kurikulum. Ya, kalau misalkan di kurikulum Merdeka ini kan diganti, gitu ya, menjadi capaian pembelajaran. Jadi pasti kurikulum itu memuat di dalamnya mesti ada materi yang harus dipelajari atau kompetensi yang harus dikuasai, gitu ya. Nah, ini nanti kompetensi dasar ataupun kompetensi inti ada untuk setiap mata pelajaran, dan diharapkan melalui mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa ini kelak bisa memberikan kebermaknaan, gitu ya, dianggap menarik untuk dipelajari dan juga penting untuk dipelajari oleh siswa. Oke. Nah, kemudian komponen berikutnya ini komponen metode atau strategi. Jadi di dalam kurikulum perlu ada cara, gitu ya, beragam metode, beragam strategi yang arahnya itu untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa, ya, dan perlu dirancang sevariatif serta semenarik mungkin, gitu ya, melalui metode atau strategi yang dirancang oleh guru. Mungkin ini bisa diwujudkan dalam ibaratnya pemberian tugas-tugas, gitu ya, ataupun metode apapun, ya, sesuai dengan kreativitas guru. Nanti arahnya itu, gitu ya, guru bisa menyusunnya itu entah sifatnya itu student center, berpusat pada siswa, atau misalkan metodenya ini berkaitan atau berpusat dengan mata pelajaran, atau berpusat pada kebutuhan masyarakat, gitu ya. Nah, ini tergantung kreativitas dari guru sebagai penanggung jawab utama dalam proses pembelajaran, gitu ya. Sehingga dalam suatu kurikulum ini pasti tidak akan lepas dari komponen metode atau komponen strategi. Oke, nah berikutnya ada komponen evaluasi. Jadi evaluasi ini merupakan cara untuk bisa mengukur ketercapaian tujuan tadi. Gitu ya, kalau dalam level yang paling sederhana saja, gitu ya, kurikulum untuk level proses pembelajaran. Gitu ya. Ketika tujuan pembelajaran disampaikan di awal pembelajaran, maka di akhir pembelajaran atau di kegiatan penutup pasti diakhiri dengan kegiatan evaluasi, gitu ya. Nah, bicara tentang evaluasi ini, seorang guru atau seorang perancang pembelajaran itu perlu memikirkan kira-kira apa evaluasi yang paling cocok untuk dilakukan, gitu ya, untuk mengetahui ketercapaian tujuan tadi. Mengapa evaluasi ini perlu dilakukan, gitu ya? Siapa nanti yang akan mengevaluasi dan yang akan dievaluasi, gitu ya? Kapan? Caranya bagaimana? Di mana proses evaluasi tersebut dilakukan? Ini juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus terjawab,
gitu ya, yang harus bisa diwadahi oleh kurikulum. Ya. Oke, kita tidak akan membahas atau mendefinisikan lagi tentang lebih dalam evaluasi pembelajaran atau evaluasi pendidikan itu seperti apa, karena nanti akan ada ibaratnya mata kuliah khusus gitu ya berkaitan dengan evaluasi. Oke. Nah, ini sedikit saya kaitkan ya kurikulum ini atau komponen-komponen kurikulum tadi berkaitan dengan standar nasional pendidikan. Jadi untuk suatu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan dimanapun gitu ya, ini harus mengikuti atau punya 8 standar. Nah, biasanya kalau secara normatif standar pendidikan ini atau standar nasional pendidikan ini menjadi dasar untuk mengukur atau mengetahui kualitas suatu lembaga pendidikan, gitu ya. Atau ya lebih gampangnya lagi untuk proses akreditasi gitu ya, pasti ini akan dilihat 8 standar ini, ya. Dimulai dari standar kompetensi lulusan atau dikatakan sebagai SKL gitu ya. Ada standar isi. Nah, standar isi ini ya bicara tentang kurikulum. Jadi kurikulum ini sangat berkaitan dengan istilahnya standar isi dari 8 standar nasional pendidikan. Kemudian juga ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, sarana dan prasarana, pembiayaan, gitu ya, standar pengelolaan sampai standar penilaian. Nah, di sini masing-masing juga ada dokumen tertulisnya, ada peraturannya gitu. Kayak SKL ada di Permendikbud nomor berapa sampai dengan standar penilaian ada di Permendikbud nomor 67 misalkan tahun 2013. Nah, ini biasanya dokumen-dokumen seperti ini penting untuk dimiliki oleh seorang guru atau ya dipelajari juga oleh para calon guru yang ada di Indonesia gitu. Termasuk teman-teman sebagai calon guru biologi juga perlu mengkaji tentang peraturan pelaksanaan 8 standar pendidikan ini. Nah, mungkin dalam hal ini kita akan coba kaitkan antara standar kompetensi lulusan dengan standar isi, gitu ya, atau kurikulum yang ada. Jadi yang namanya kurikulum itu dikembangkan atau di dalamnya, gitu ya, muatan yang ada di dalam kurikulum ini harus berkaitan dengan pencapaian standar kompetensi lulusan. Ya, mesti acuan pertamanya itu dari situ. Jadi bicara tentang SKL ini sebagai acuan utama, gitu ya, untuk bisa mengembangkan standar-standar yang lainnya. Ya, 7 standar lainnya ini dikembangkan mengacu pada pencapaian SKL. Nah, apa itu SKL gitu ya? SKL ini berkaitan dengan kriteria kualifikasi yang harus dimiliki oleh kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik, gitu ya. Jadi kualifikasi atau kemampuan minimal lah ibaratnya gitu ya, standar kualifikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan masa belajarnya, gitu ya. Jadi kan untuk satuan pendidikan formal anggaplah misalkan dari mulai SD, SMP sampai dengan SMA gitu ya, wajib belajar 12 tahun, itu masing-masing level pendidikan tadi punya SKL-nya tersendiri. Jadi ketika siswa lulus SD itu punya standar kompetensinya seperti apa, kemudian lulus SMP juga punya standar kompetensinya bagaimana, sampai dengan lulus SMA gitu ya, level SMA itu mereka harus bisa mencapai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, standar kompetensi ini pun tentu sifatnya itu tidak hanya single kompetensi, tetapi terintegrasi untuk 3 kompetensi. Itu ya, dimulai dari dimensi sikap, kemudian dimensi pengetahuan sampai dengan dimensi keterampilan. Itu ya, jadi di SKL itu sudah dituliskan dimensinya, gitu ya. Ada pengetahuannya, ada sikapnya, ada keterampilannya. Makanya tidak heran ketika teman-teman mahasiswa mengkaji misalkan kompetensi dasar, kompetensi inti, itu pasti di dalamnya itu sudah dituliskan untuk pengembangan sikapnya itu kompetensinya apa, kemudian untuk pengetahuannya apa, untuk keterampilannya apa. Karena memang
KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar itu dikembangkan berdasarkan SKL. Ya, jadi kurikulum ini dikembangkan berdasarkan pencapaian standar kompetensi lulusan yang memang sudah ditetapkan, gitu ya, oleh siapa? Oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, ini kalau misalkan kita lihat gitu ya, ada SKL di SD, ini SKL untuk sikap, ya. Jadi di sini teman-teman bisa mengkaji gitu ya, bahwa lulusan SD atau siswa ketika lulus dari satuan pendidikan SD atau MI gitu ya, harus bisa mencerminkan beberapa sikap atau perilaku seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya karakter jujur, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini kalau dikaji masing-masing kompetensi yang diharapkan dari setiap lulusan pada jenjang pendidikan ini ada persamaan dan juga perbedaannya. Dan tentunya semakin tinggi level pendidikannya, itu kompetensi yang diharapkan semakin luas, semakin dalam. Gitu ya. Nah, selain sikap juga ini ada dimensi pengetahuan. Sama halnya gitu ya dengan sikap. Jadi dari mulai SD, SMP, sampai dengan SMA, ini ada standar kompetensi berkaitan dengan penguasaan pengetahuan yang minimalnya atau setidak-tidaknya ini harus dikuasai oleh siswa gitu ya, oleh lulusan. Oke, kemudian terakhir juga berkaitan SKL yang berkaitan dengan pengembangan psikomotorik. Jadi dari mulai lulusan SD, lalu lulusan SMP, sampai dengan lulusan SMA, ya masing-masing diharapkan punya pencapaian standar kompetensi, gitu ya. Jadi kenapa misalkan kurikulum itu harus selalu diperbaharui, gitu ya? Karena kalau misalkan kita merunut lagi pada penjabaran sebelumnya, itu kan disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, kebutuhan masyarakat, tuntutan zaman, globalisasi, digitalisasi, atau apapun perubahan yang ada itu akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Tetapi walaupun kurikulum dikembangkan sedemikian rupa, acuan dasarnya ya itu setidak-tidaknya harus bisa mencapai standar kompetensi lulusan. Ya, jadi pasti akan selalu berkaitan dengan pencapaian SKL. Ya harapannya mungkin bisa melampaui standar kompetensi, tetapi setidak-tidaknya SKL ini harus bisa tercapai oleh setiap lulusan. Ya, sehingga kurikulum ini pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya SKL. Ya. Nah ini kayak misalkan kalau kita lihat pola perumusan materi gitu ya, atau penyampaian materi dalam suatu pembelajaran, ini pasti diawali dari kajian terhadap SKL. Dilihat SKL-nya apa, misalkan SKL untuk sikap itu apa, SKL untuk pengetahuan apa, untuk keterampilan apa. Baru setelah itu dari SKL ini akan diturunkan ke kompetensi-kompetensi. Dalam hal ini mungkin diwujudkan dalam bentuk kompetensi inti atau kompetensi dasar. Ya, kalau ini merujuk ke kurikulum 2013. Kalau di kurikulum Merdeka ini namanya adalah capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran atau KI dan KD ini merupakan turunan dari SKL. Nah, setelah kita lihat kompetensi inti dengan kompetensi dasarnya, maka ini bisa diturunkan lagi menjadi indikator-indikator pembelajaran. Ya. Nanti dari indikator pembelajaran ini nanti akan diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Nah, jadi ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau merencanakan suatu tujuan pembelajaran, ini secara tidak langsung berkaitan dengan pencapaian standar kompetensi lulusan. Ya, itu untuk gambaran bagaimana materi itu dirumuskan. Jadi seorang guru gitu ya tidak bisa sembarangan menentukan tujuan pembelajaran, tetapi ya kembali lagi ini harus dikaitkan dengan pencapaian standar kompetensi lulusan tuh ya. Dan kalau kita lihat ini dari KI sampai tujuan pembelajaran secara tidak langsung ini adalah wujud dokumen dari kurikulum gitu ya.
Oke, ini mungkin gambaran tentang konsep dasar kurikulum. Jadi kalau yang berkaitan dengan SKL sampai tujuan pembelajaran, ini bukan fokus kita dalam perkuliahan telah kurikulum. Nanti ada khusus mata kuliah lain juga gitu ya, yang mengemas berkaitan dengan tujuan pembelajaran sampai dengan KIKD gitu ya. Secara lebih detailnya lagi, di sini awalnya hanya mengenalkan saja bagaimana seorang guru bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Yaitu tetap bermulanya dari SKL. Oke, ini mungkin untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya, tentunya dengan bahasan kelanjutan dari materi ini, yang mana akan disampaikan oleh kelompok pertama. Terima kasih untuk seluruh peserta perkuliahan yang sudah menyimak pemaparan hari ini sampai dengan selesai. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.